salibmu, pulihkanku. Salibmu, pulihkanku. Kuasa salibmu, pulihkanku. Shalom, Jemaat Tuhan, selamat pagi. Bersyukur kita kembali boleh hadir beribadah, menghadap Tuhan, untuk boleh menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk boleh masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk boleh bangkit berdiri. Tuhan, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini kami kembali boleh datang kepada Tuhan. Kami tahu bahwa tidak semua umat-Mu di dunia ini yang mendapatkan such a privilege, mendapatkan kehormatan, kesempatan untuk boleh beribadah dengan bebas bersama saudara seiman kami, memuji dan menyembah Allah pencipta kami yang mengasihi kami. Dan untuk itu kami mengucap syukur ya Tuhan, dan terus ingatkan dan ajar kami untuk boleh menghargai hal ini, hal yang berharga ini terus menerus dalam kehidupan kami, sehingga kami terus menerus boleh mengambil kesempatan ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kami berdoa biarlah pada saat ini Tuhan pimpin ibadah kami. Biar Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memimpin jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali.
Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tatah kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Di dalam kuasa salib Kristus, kita diampuni dan dilayakkan untuk menghadapnya. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita di atas kayu salib. Oleh sebab itu, mari kita mengakui dosa kita dan memohon pengampunan-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih
Tak henti-hentinya kami selalu mengucap syukur Bapa. Engkau memilih setiap kami. Engkau memperkenankan kami untuk kembali datang beribadah di tempat ini. Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Engkau tahu siapa kami, Bapa. Tapi Engkau sekali lagi memperkenankan kami untuk datang, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan kami. Engkau tahu setiap permasalahan kami. Engkau tahu setiap keberdosaan kami. Kami datang dengan rendah hati. Ampuni kami Bapa. Kami tahu hanya melalui Engkau kami boleh memohon ampun kepadamu. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga, dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga, dan duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bercacat, bernoda dan tak bercacat. Saudara, kita dijadikan berharga bukan karena apa yang kita lakukan, melainkan karena apa yang Kristus lakukan bagi kita. Mari kita ungkapkan rasa syukur itu dengan kita memujikan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.
Haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Melalui karya penebusan Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah di dalam darah-Nya. Kita dimampukan untuk menang melawan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darah-Nya. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darah-Nya ada kuasa. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darah-Nya ada kuasa memenangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darah-Nya. Maukah engkau bebas dari nafsu? Dalam darah-Nya ada kuasa. Maukah engkau bebas dari nafsu? Dalam darah-Nya ada kuasa. Datang padanya, Ia akan sucikan. Di dalam kuasa darah-Nya ada kuasa, kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa, kuasa dalam darah-Nya, dalam darah domba Allah. Ada kuasa, kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa, kuasa dalam darah-Nya, dalam darah domba Allah. Dosaku telah ditebus hanya oleh darah Yesus. Amin. Bukan karena kerjaku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus jiwaku, ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus jiwaku, ditebus hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus. Puji Tuhan. Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita bahwa kita memiliki pengharapan yang sejati di dalam Dia, Sang Juru Selamat kita. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tak
Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau, aku menuntunku dan membimbing aku. Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Sekali lagi mari kita pujikan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Kami yakin, namun kami yakin bukan karena diri kami sendiri. Kami yakin menatap masa depan kami karena kami yakin bahwa tangan Tuhan tetap memegang kami. Sekalipun tangan kami sering capek, tangan kami sering lelah, kaki kami sering lesu, hati kami sering padam. Tapi Engkau tidak pernah terlelap, Engkau tidak pernah lelah, Engkau tidak pernah tertidur. Engkau selalu menyertai kami dan memegang tangan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan kembali mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu sekali lagi boleh menyapa setiap kami yang hadir di tempat ini. Pribadi lepas pribadi, tanpa terkecuali, nama demi nama Engkau tahu setiap kami. Engkau tahu segala kebutuhan pergumulan kami. Engkau tahu setiap tantangan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa biarlah firman Tuhan di siang hari ini boleh sungguh sekali lagi menyapa, meneguhkan, menegur, meluruskan, menghibur kami. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya urapan dari tahta yang maha tinggi mengurapi hamba. Sehingga apa yang berasal dari Tuhan saja itu saja yang keluar dari mulut dan lidah bibir hamba. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, jemaat Tuhan sekalian, shalom. Bersyukur bisa kembali hadir di tempat ini. Hari ini kita akan lanjutkan tema ekspositori perjanjian baru kita. Hari ini adalah masuk ke dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, masih pasal yang ketiga, belum selesai-selesai. Kita akan baca, kita akan belajar dari ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-16. Tema yang diberikan kepada kita semua hari ini adalah Beware of Spiritual Feel. Hati-hati terhadap selubung-selubung spiritual yang kedoknya sepertinya spiritual. Oke, saya pernah mendengar seorang bercerita tentang satu penyakit yang dia derita sejak lahir, penyakit mata. Jadi dia kesulitan sejak lahir, dia tidak bisa melihat benda atau objek dari jarak yang dekat. Jadi dia tidak bisa melihat kalau objeknya itu dekat, sulit untuk melihat. Sejak bayi, sejak lahir dia memiliki penyakit ini. Dan pertama-tama nggak ada yang tahu dong, nggak ada yang sadar ya, namanya bayi kan nggak bisa ngomong juga kan, kok papa hidungnya nggak ada kan, nggak bisa juga, kita nggak tahu ya. Tapi berjalannya waktu akhirnya orang tuanya sadar bahwa anaknya punya masalah, akhirnya dibawa ke dokter, akhirnya dokter mendiagnosa dan mengetahui bahwa ini ada penyakit di matanya. Dokter nulis resep, buatkan kacamata untuk anak ini. Dan ketika orang ini memakai kacamata itu, dia begitu terkejut karena dia melihat segala sesuatunya baru, berbeda sekali. Dia bercerita dulu kalau dia ngelihat pohon, dia nggak bisa ngelihat daunnya satu persatu. Jadi semuanya itu udah kayak bush, udah pokoknya semuanya hijau gitu ya. Segerombolan
hijau gitu. Jadi dia tidak bisa melihat daunnya satu-satu, nggak bisa. Tapi ketika dia memakai kacamata itu, dia melihat daun hijau satu demi satu menggelantung di setiap dahan. Kacamatanya mengubah. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa sejak dulu ada veil, ada selubung, ada kerudung yang menutupi bangsa Israel, dan celakanya itu masih kadang-kadang kita pakai juga. Walaupun kita sebagai umat Tuhan, kita percaya Kristus, seringkali selubung itu kita pakai juga. Walaupun kita sudah hidup di dalam zaman anugerah, tapi kita masih melihat segala sesuatunya dari konsep perjanjian lama, ada upah, ada reward, ada kutuk, ada berkat, dan sebagainya. Sebelumnya mari kita baca perikop kita hari ini. Saya akan bacakan ayat yang ke-12, Bapak Ibu Saudara sekalian 13, bergantian kita baca. 1 Korintus pasalnya 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 12 sampai 16. Saya akan bacakan ayat yang ke-12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, khotbah hari ini saya akan bagi jadi 3 poin saja. 3 poin di mana setiap poin ada pertanyaan di dalamnya, dan hari ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama kita lihat dari kata pengharapan yang demikian, ayat ke-12a. Pengharapan yang demikian, such a hope. Jadi maksudnya apa di sini? Pengharapan seperti apa? Itu kan pertanyaannya sekarang. Pengharapan seperti apa yang dimaksud oleh Paulus di sini? Karena di ayat 12 dimulai dengan kata karena itu, therefore, oke. Sebab itu, kalau ada kata itu berarti yang harus kita lihat apa? Ayat-ayat sebelumnya. Kita harus lihat ayat-ayat sebelumnya. Jadi pengharapan seperti apa yang dimaksud oleh Paulus di sini? Kita harus overview ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Kita nggak akan mengkhotbahkan, saya nggak akan mengkhotbahkan itu lagi karena itu sudah bulan-bulan yang lalu. Tapi paling tidak kalau kita overview ayat 1 sampai 11, paling tidak ada pengharapan, ada 4 pengharapan di situ. Yang pertama, pengharapan bahwa Allah menulis hukumnya dengan roh di hati setiap orang percaya, ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Jadi bukan manusia ya yang menulis, tapi Allah yang menulis di dalam hati, bukan batu, loh batu yang ditulis, bukan. Allah sendiri, roh Allah yang menulis hukumnya di dalam hati setiap orang percaya. Itu pengharapan yang pertama. Yang kedua, pengharapan akan pelayanan roh, pelayanan perjanjian baru yang akan memberi kehidupan. Jadi Paulus dan teman-temannya percaya bahwa pelayanan yang mereka lakukan sekarang akan memberi kehidupan bagi mereka yang menerimanya. Yang ketiga, pengharapan akan kesanggupan dari Allah akan menyertai pelayanan perjanjian baru ini. Ayat yang kelima dan yang keenam. Jadi dia tahu bahwa dia manusia berdosa, mereka manusia berdosa penuh dengan kelemahan. Tapi mereka yakin, mereka punya pengharapan bahwa Allah yang memanggil pasti Allah yang menyanggupkan. Allah akan menyertai pelayanan ini. Dan yang terakhir, yang keempat, pengharapan akan kemuliaan yang besar. Ayat yang ke-8. Paulus membandingkan itu dengan kemuliaan perjanjian lama. Sekali lagi, ketika dikontraskan, bukan berarti itu yang satu positif, yang satu negatif. Enggak, kita akan lihat juga di ayat-ayat 12 dan 13 nanti. Tapi lebih kepada yang satu mulia. Yes, mulia, perjanjian lama mulia. Tapi yang satu
level kemuliaannya berbeda, tingkat keterangannya berbeda, so bright. Itu yang berbeda, bukan positif dan negatif. Nah, ketika kita bicara pengharapan di sini, kesulitan kita memahaminya adalah ketika kita ngomong hope, ketika kita ngomong pengharapan, yang ada di pikiran kita apa? Sesuatu yang belum pasti terpenuhi. Kan kita berharap gitu ya. Beberapa hari ini anak saya yang kecil rewel minta main Uno. Simple, just a simple request, main Uno. Tapi seminggu belakangan saya selalu pulang malam. Begitu pulang dia udah tidur. Jadi sampai sama mamanya, oke, buat janji hari Senin besok papa pulang nggak malam, kita main Uno sama-sama. Tadi malam setelah ulang tahun Rek di Galaxy Mall, dia minta lagi main Uno. Aduh, papa lagi buat khotbah, belum selesai. Dia ingin main Uno sama papa mamanya. Objek keinginannya, desire-nya itu apa? Dia ingin main sama papa mama kekenya. Sering tercapai nggak? Terpenuhi nggak? Seringkali tidak. Seringkali terpenuhi, seringkali juga tidak. Nggak pasti. Itu yang kita pikirkan ketika kita bicara tentang hope, tentang pengharapan. Harapan saya kalau anak saya yang besar pulang naik ojek online misalnya, dia akan pulang dengan selamat. Saya berharap itu. Tapi mungkin itu tidak terjadi mungkin. Mungkin handphonenya jatuh, kakinya luka, kena knalpot gitu kan. Ada aja kejadiannya. Harapan saya dia pulang dengan seluruh keberadaannya baik, safe gitu. Tapi keinginan saya, desire saya seringkali tidak terpenuhi. Misalnya lagi saya berharap cuaca yang baik. Ketika kami ke Bali kemarin, naik mobil, kalau saya ingin sampai Bali tepat waktu, cuaca harus baik. Jadi saya berharap, karena cuaca yang baik adalah satu-satunya pengharapan saya untuk sampai Bali tepat waktu. Terjadi nggak? Pengharapan saya taruh di cuaca yang baik. Itu keinginan saya. Tapi nggak terjadi juga. Harus ngantri di port, di dermaga berjam-jam. Nggak terjadi keinginannya. Desire saya itu nggak terjadi. Nah, ini yang kita sering bayangkan, pikirkan ketika kita bicara tentang yang namanya hope. Nggak salah, nggak salah. Di dalam Alkitab juga ada hope yang terkandung yang tadi kita bilang. Oke? Saya melakukan ini dan itu, saya berusaha ini dan itu harapan saya. Tapi tetap Allah yang menentukan, insya Allah, mudah-mudahan, kan gitu. Itu memang ada unsurnya. Namun hari ini kita bicara biblical hope, ya, hope pengharapan yang alkitabiah tentang masa depan. Oke, ini yang dibicarakan oleh Paulus di sini. Jadi pengharapan dalam Alkitab yang dimaksud oleh Paulus ini adalah bagian dari iman akan sesuatu yang pasti terjadi. Pelayanan roh yang memberi kehidupan pasti terjadi. Allah yang akan memberi kesanggupan ketika kita melayani Tuhan dimanapun, kapanpun itu pasti terjadi. Pengharapan akan kemuliaan yang amat sangat besar pasti akan kita dapatkan. Jadi jika boleh saya definisikan biblical hope di sini adalah pengharapan dalam Alkitab adalah sebuah bagian dari iman. Oke, bukan keseluruhan iman karena iman itu mencakup masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Tapi hope itu, pengharapan itu hanya sebagian aja, yaitu tentang masa depan yang akan datang, yang belum terjadi tapi kita yakin. Jadi pengharapan dalam Alkitab ini adalah sebuah bagian dari iman tentang masa depan yang mana pasti akan terjadi, di mana keyakinan ini didasari oleh sifat-sifat Allah yang tidak pernah ingkar atau gagal menepati janji.
Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan walaupun nanti ke depan itu sulit. Tapi tangan Tuhan tetap memegang. Amin. Pengharapan walaupun tubuh ini nanti akan lemah, letih, lesu, diserang banyak penyakit. Namun kita yakin bahwa suatu saat nanti Allah akan menggantinya dengan tubuh kemuliaan. Kita yakin, kita punya pengharapan bahwa sesakit apapun kita, habis badan kita, tulang kita habis lenyap. Tapi Alkitab berkata, namun tetap gunung batu dan keselamatanku tetap selama-lamanya. Itu pengharapan kita, itu keyakinan kita. Kita yakin bahwa dalam setiap pemberitaan Injil, pelayanan yang kita lakukan, itu tidak akan sia-sia karena Allah pasti akan pakai, pasti akan perhitungkan kita. Kita yakin bahwa setiap ketidakadilan, hinaan, cacian yang kita alami di dunia ini, itu gak ada artinya dibanding dengan kemuliaan surgawi yang akan kita dapat. Kita yakin itu. Kita yakin bahwa walaupun iman kita ini sering jatuh bangun, baru ikut DG, baru ikut camp gap, on fire gitu ya. Tapi minggu depannya udah mulai lagi di kantor, di rumah, istri, suami, anak-anak bawel, lemah lagi, letih lagi, lesu lagi. Namun kita yakin, kita punya pengharapan bahwa Allah yang memberi iman akan tetap memeliharanya. Itu keyakinan kita. Itu pengharapan yang kita miliki di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bertindak dengan penuh keberanian. Ayat 12b sampai dengan yang ke-13. Bertindak dengan penuh keberanian. Jadi keberanian seperti apa yang dimaksud Paulus di sini? Maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Bagi Paulus jelas, pengharapan yang benar, akan melahirkan keberanian. Ketika kita berharap dan pengharapan kita itu benar, akan masa depan kita nanti, pengharapan itu, keyakinan itu akan melahirkan keberanian. Dua hal yang related, yang sangat berhubungan satu dengan yang lain. Pengharapan melahirkan keberanian yang amat sangat. Nah, kalau kita mau memahami keberanian seperti apa yang dimaksud oleh Paulus di sini, kita harus melihat dari kerudung Musa. Karena apa? Karena Paulus membandingkan itu. Pengharapan yang demikian, oleh sebab itu kami bertindak dengan berani, dengan penuh keberanian. Lalu disambung lagi apa? Tidak seperti Musa yang menutupi. Saya pakai hoodie hari ini. Pakai kerudung Musanya. Tidak seperti Musa, ini bukan kerudungnya Musa pasti. Tahu ya kalau kerudung zaman dulu ya? Tahu gak? Mukanya juga, kayak mungkin lebih kayak syal ya. Saya nggak punya syal. Jadi itu menutupi kepala dan sebagian wajah. Jadi Paulus di sini ingin membandingkan keberanian yang mereka dapat dari pengharapan itu dengan tindakan Musa yang menutupi wajahnya dengan kerudung, dengan selubung, menyelubungi mukanya. Nah, untuk memahami ini, sekali lagi, kita harus membaca Keluaran pasal 34 ayat 33 sampai 34. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubungilah mukanya. Ayat 34. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi ayat-ayat ini seringkali dulu saya pahami dan banyak orang pahami bahwa ketika Musa melihat
bertemu dengan umat Israel tuh nggak tahan ngeliat mukanya Musa, betul ya? Akhirnya Musa menutupi. Sebetulnya enggak loh ayat-ayatnya. Karena kalau kita baca dengan teliti, kita lihat cerita itu, dikatakan seperti ini. Setelah Musa selesai berbicara, lalu Musa menutupi wajahnya. Bukan ketika dia berbicara, udah selesai. Jadi gini, kemah pertemuan, oke ya, megah sekali di mana tiang awan itu ada ketika malam dan tiang api ketika siang. Dan hanya Musa yang bisa bercakap-cakap. Alkitab berkata, Musa bercakap-cakap seperti seorang sahabat dengan Allah. Bangsa Israel di luar sana, ribuan jemaat di luar sana. Ketika Musa masuk, dia melepaskan kerudungnya, dia masuk bercakap-cakap dengan Allah. Di dalam kemah Allah, ketika dia keluar, mau gak mau, wajah Musa terdampak oleh kemuliaan Allah yang amat sangat di dalam kemah pertemuan. Sehingga ketika dia keluar, wajahnya itu diselimuti dengan kemuliaan Allah yang amat sangat. Dan di sini dikatakan di ayat-ayat yang kita baca, orang-orang Israel itu melihat supaya orang Israel tidak melihat. Jadi kata melihat yang dipakai di sini adalah bukan sekedar melihat, no, tapi lebih kepada staring. Jadi bangsa Israel terpana melihat kemuliaan Allah. Saudara tahu ya, pernah terpana melihat sesuatu? Yang cowok-cowok, yang jomblo, kalau ngeliat cewek, sampai netes. Pernah terpana melihat sesuatu hal? Saya pernah terpana ketika saya menginap di sebuah rumah penduduk. Saya menginap di rumah penduduk, itu sekitar 3.000-4.000 meter di atas permukaan laut. Jadi rumah orang-orang Tibet itu seperti lantai bawah, kandang, gitu, ada yak dan sebagainya, di atas tempat tinggal. Jadi saya dan keluarga nginap di situ, makan di situ, dan ketika tidur, tempat tidurnya itu bukan tempat tidur, jadi kayak dipan mengelilingi samping-samping tembok gitu aja, cuma selebar ini, dikasih selimut dan kami tidur di situ. Jam 3 pagi, perut saya mules banget, nggak tahu saya makan apa, nggak tahu saya dikasih makan apa, pokoknya kan makan, nggak boleh nolak kan gitu. Makan yang dikasih saya makan. Jam 3 pagi mulesnya minta ampun. Saya mau buang air, nggak ada kamar mandi. Kamar mandinya luas, sungai. Saya harus keluar. Tapi kan nggak mau ganggu yang punya rumah. Saya turun ke bawah pelan-pelan, mau keluar, turun. Begitu saya mau buka pintu, pintunya tuh digembok dari dalam. Namanya orang desa ya, bukan klek gitu kan enak atau strike gitu. Digembok. Dan kuncinya kan nggak ada, yang punya tuan rumah. Waduh, saya naik lagi ke atas, saya keringet dingin, tahan. Nggak bisa tidur lagi. Sampai jam 4 pagi, saya dengar yang punya rumah bangun dan keluar. Lega saya langsung, saya turun, saya buka, di depan itu sungai, depan rumahnya. Saya langsung ke sungai, saya jongkok. Ini bukan jorok ya. Saya jongkok. Itu saya mengalami kelegaan yang amat sangat. Itu divine relief. Seketika itu juga keringat itu hilang. Dan setelah itu saya menghadap ke atas. Saya ini anak kota. Saya besar di Jakarta. Saya jarang melihat langit itu cerah malam hari seperti itu. Jadi begitu saya melihat the sky is so clear. Itu bintang. Gitu ya. Jadi begitu saya selesai dan saya ngelihat begini, wow. Saya bukan hanya melihat, saya terpana melihat langit itu ya, bintang, jelas sekali, so clear. Dan saya bilang dalam hati saya, this is the best toilet I ever had. Saya
terpana melihat itu. Bapak Ibu pernah terpana melihat sesuatu sampai kita nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Kami pernah ke Chichaiko, itu bagus sekali, itu Tibetan area gitu. Kami diajak tur oleh sekolah. Itu bagus sekali, itu air kolamnya itu warna-warni. Anak saya baru umur 3,5 tahun, karena itu tangga terus naiknya. Saya ingat dia nggak mau jalan karena udah capek. Saya gendong berjam-jam. Jam-jam saya gendong istri saya, foto, saya capek. Tapi kecapean itu tidak menghalangi saya terpana melihat keindahan itu. Capek, tapi begitu melihat indahnya itu, saya cuma bilang wow, amazing. Nah inilah yang dialami oleh bangsa Israel ketika Musa keluar dari kemah pertemuan, berbicara, ini pesan Allah bagi kalian. Dan bangsa Israel langsung berkata apa? Amin, kan gitu. Dan mereka terpana melihat wajah Musa yang penuh dengan kemuliaan Allah. Dan Musa tidak ingin mereka terpana. Karena apa? At the end, NLT menerjemahkannya, it already destined, sudah ditentukan itu akan fade away. Kemuliaan perjanjian lama akan fade away, sehingga Musa menutupi supaya nggak terlalu kelihatan kemuliaannya. Supaya ini pesan bagi bangsa Israel, kemuliaan ini akan lenyap. Dia tutupi itu supaya kemuliaannya nggak terlalu terlihat, dan dia balik badan, dia kembali masuk kemah pertemuan. Ketika mau masuk kemah pertemuan, dia buka lagi. Ketika dia masuk, mulia lagi, itu kayak dicas lagi. Karena apa? Dia bertemu face to face dengan Allah. Jadi maksudnya apa? Sekali lagi, perbandingan antara keberanian yang didapat oleh Paulus dan teman-temannya ini bukan positif, negatif. Oke? Yang dilakukan Musa itu bukan tindakan pengecut. Yang satu berani, yang satu pengecut. No, bukan itu maksud Paulus. Jadi yang dimaksud Paulus adalah dia LAI. Kalau LAI sedikit rancu sebenarnya terjemahannya, karena apa? Mereka menerjemahkan supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara ini. Kalau NLT saya lebih suka, dia bilang seperti ini, who put a veil over his face so the people of Israel would not see the glory, even though it was destined to fade away. Jadi ini yang mungkin sedikit membuat rancu. Jadi yang dimaksud Paulus, kerudung itu menghalangi bangsa yang melihat dengan terpana kemuliaan yang dibawa Musa dari kemah pertemuan itu. Namun walaupun Musa sudah menyembunyikan mukanya, bangsa Israel gagal melihat itu. Mereka tidak dapat melihat kemuliaan perjanjian lama yang pudar. Mereka tetap terpana. Mereka tetap terkesima melihatnya. Ini adalah sebuah visualisasi yang epik banget ya sebetulnya ya. Musa berdiri di ribuan jemaat dengan kemuliaan Allah so vibrant gitu ya. Dan ketika dia balik, di kemuliaan itu semakin meredup dan akhirnya fade away. Gitu. Itu sebuah visualisasi yang ingin diajarkan oleh Musa dan juga Paulus. Kemuliaan perjanjian lama akan hilang, hukum Taurat akan digenapi, diganti dengan karunia Kristus. Dan mereka gagal melihat itu, mereka tidak mampu melihat itu. Jadi kerudung Musa bukan mewakili sifat pengecut dan pemberani, atau omongan yang jujur dan tegas versus omongan yang penuh tipu daya. No, tapi lebih kepada ketegasan tanpa manipulasi versus penyembunyian yang tidak mengandung kemunafikan di dalamnya. Jadi Musa menyembunyikan itu, kemuliaan itu. Tapi maksudnya bukan jahat. Dia sembunyikan itu bukan menjadikan Musa orang munafik. No. Mungkin kalau secara simpel saya ingin bercerita tentang dua anak saya. Kalau anak saya yang besar, kalau sampai sekarang ini saya ajak suntik ke dokter, vaksin atau apa, saya tinggal bilang, Fael, besok kita suntik ya, kamu waktunya vaksin. Oke. Straight forward
simple, tanpa tendeng-tendeng, tanpa aling-aling. Tapi kalau yang cewek, yang kecil Bapak Ibu, dramanya banyak. Dari rumah, Rewa besok ke dokter waktunya vaksin. Waduh. Dari kemarinnya, paginya, drama, sampai tempat tunggu dokter, dramanya masih berlanjut. Sampai dokternya udah berhadapan dengan dia itu masih, wah ya, teriak-teriak. Jadi apa yang harus saya lakukan? Kalau mau ke dokter, vaksin untuk kebaikannya, saya nggak akan ngomong sama dia. Rewa ke dokter, enggak. Rewa yuk pergi keluar. Tiba-tiba ke puskesmas, saya udah sampai kan gitu. Gendong, tiba-tiba udah ada mantrinya, udah ada susternya. Begitu ngeliat, mau ngapain? Sebentar. Tiba-tiba udah ngeliat jarum suntik, baru dia nangis. Tapi saya nggak akan bilang dari rumah gitu. Ya udah biarin, saya biarin. Apakah saya jahat? Enggak lah. Apakah saya munafik? Menyembunyikan itu enggak. Untuk kebaikannya, dia butuh itu, dia butuh vaksin. Ya. Ini sama seperti keberanian yang didapatkan oleh Musa dan kerudung selubung yang yang dipakai oleh Musa. Jadi keberanian seperti apa di sini? Sekali lagi NASB dan NKJV menerjemahkannya secara lebih jelas karena dia sudah menafsirkannya. Dia bilang seperti ini, boldness in our speech. Jadi yang satu sedikit disembunyikan, yang ini straight forward. Boldness in our speech. Jadi maksud Paulus di sini mengenai keberanian adalah keberanian di sini itu mengarah kepada keberanian yang tegas dan terbuka serta tanpa manipulasi. Pelayanan perjanjian baru yang penuh dengan kemuliaan ini harus disampaikan dengan penuh keyakinan dan keberanian kepada semua orang. Keyakinan yang berasal bukan dari kemampuan pengkhotbah, tapi keyakinan bahwa pelayanan ini dari Allah. Dia akan memimpin, dia akan memampukan, dan dia akan menyelesaikan. Ini keberaniannya. Ada kemuliaan besar di dalamnya. Ada janji Allah di dalamnya. Nah sekarang pertanyaan untuk kita semua hari ini. Apa kita sampai hari ini tuh masih ragu ketika kita mau menyampaikan firman Tuhan? Apakah hari ini kita tidak memiliki keberanian ketika kita mau bicara Injil kepada orang yang belum percaya? Apakah kita masih ragu-ragu? Apakah kita tidak punya keberanian seperti yang dimaksud oleh Paulus? Apakah sampai hari ini kita masih ragu untuk mengambil resiko? Mungkin sedikit dihina, sedikit dimaki ketika kita menyampaikan Injil. Kita nggak mau ambil resiko itu. Pasti ada resiko, pasti. Kadang-kadang saya kalau naik online Gojek gitu ya, ojek online, saya kalau udah ini saya lebih nyaman yang motor gitu. Karena apa? Kalau mobil kalau ada apa-apa kita bisa, orangnya marah gitu kan, supirnya marah gitu kan, ada rekamannya juga gitu ya. Biasanya ada videonya kan ya kalau di mobil gitu ya. Kalau kita bicara Kristus gitu dia marah, waduh. Kalau dia bawa senjata apa kan resiko ya nggak? Nah kalau naik motor itu lebih aman, betul nggak? Betul nggak? Paling kita turun udah kan gitu. Kalau dia nggak suka turun. Paling kita susahnya, Pak harus teriak-teriak kan dia masih, Pak. Tahu Tuhan nggak Pak? Pernah dengar Yesus nggak? Oh harus teriak-teriak gitu. Tapi itu lebih aman, betul nggak? Tapi gini, coba kita lihat hati kita. Kita berani nggak sih? Ketika ada kesempatan itu kita ambil resiko. Oh, kita tahu, ini kayaknya beresiko nih. Tapi karena kita punya pengharapan yang benar itu akan masa depan kita. Kita memiliki keberanian untuk berkata-kata, boldness in speech.
Ketika kita menyampaikan Injil itu, kita punya keberanian itu. Dengan berterus terang siapa kita, identitas kita sebagai murid Kristus. Tak ada yang ditutupi. Pengharapan yang benar akan masa datang akan melahirkan pelayan-pelayan Injil yang mengerjakan panggilan mereka dengan keberanian yang besar. Bagi Paulus, pengharapan yang benar sekali lagi melahirkan keberanian yang besar. Kalau sampai hari ini kita lihat, cek hati kita tidak memiliki keberanian itu. Ya. Mungkin pengharapan kita salah. Mungkin pengharapan kita cacat. Mungkin kita berpikir jadi orang Kristen itu nggak akan ada penderitaan, adem ayem, aniaya. Kalau kita nggak melayani, kita nggak mau mengasihi, kita nggak mau mengabarkan Injil, mungkin sih. Ya udah gitu-gitu aja hidup. Tapi hidup Kristen tidak seperti itu. Ada tantangan, ada challenge-nya. Harus meninggalkan zona nyaman seringkali. Mungkin pengharapan kita yang salah. Kita bisa cek hati kita. Kita harus memiliki pengharapan akan masa depan. Walaupun ada aniaya, walaupun ada hinaan, walaupun ada celaan, walaupun ada penderitaan di depan sana. Tapi Allah tetap menopang. Apapun kesulitannya ketika kita mengabarkan Injil Tuhan, Allah tetap memakai itu semua dan itu tidak akan sia-sia. Yang terakhir, selubung yang tetap menyelubungi mereka. Nah, di sini selubung yang terakhir, selubung di sini yang dimaksud adalah dikatakan cuman the same feel. Selubung yang sama, maksudnya apa? Selubung yang sama dengan yang Musa pakai. Jadi the same feel, selubung yang sama, kerudung yang sama yang Musa pakai. Maksudnya apa? Ini lebih ke fungsi. Fungsi kerudung itu apa? Untuk menutupi sesuatu. Supaya orang tidak melihat. Makanya Musa memakai kerudung. Musa memakai kerudung untuk menyelubungi mukanya supaya orang tidak melihat kemuliaan itu. Terpana dengan kemuliaan itu. Jadi itulah yang dimaksud ada selubung. Gitu. Selubung ini berfungsi untuk menutupi dan Paulus sadar itu. Dia melihat kesamaannya. Ada ketidakpekaan spiritual yang sama antara umat Israel di zaman Musa dan orang-orang Yahudi yang dia layani pada saat itu. Sama. Ketika orang-orang Yahudi membaca kitab Musa, membaca hukum Taurat, Paulus berkata apa? The same feel. Selubung yang sama itu tetap menutupi hati dan pikiran mereka. Dan selubung ini berbahaya. Paulus menekankan itu 2 kali. Diulang 14, 15. Di dalam NLT bahkan dipakai kata ditambahin yes, even today. Jadi sudah dijelaskan, sekarang ini masih selubung itu menutupi mata, hati. Setelah itu di ayat yang berikutnya, NLT menerjemahkannya untuk menekankan. Yes, even today. Selubung itu masih ada. Paulus sadar bahwa selubung ini berbahaya sekali. Karena selubung ini tidak membuat kita tidak memahami kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Dan yang kesalahan bukan terletak pada sang pembawa pesan, yang kesalahan bukan terletak pada pesannya itu sendiri, tapi kesalahan ada di penerima pesan. Karena di ayat di atasnya disebut apa? Mereka tidak mampu melihat kemuliaan yang pudar itu, namun justru apa? Pikiran mereka menjadi tumpul, dul. Mereka yang tidak bisa tangkap pesan itu. Sekali lagi, bagi kita orang percaya, Kristus seharusnya sudah menyingkapkan, kalau dalam bahasa Indonesianya, menyingkapkan selubung itu. Seharusnya itu sudah disingkapkan.
Dalam bahasa Yunaninya dipakai kata katargeo. Ada beberapa aspek di dalamnya. Yang pertama itu inaktif. Jadi Kristus itu sudah meninaktifkan selubung itu yang ada dalam hati kita. Itu yang tadinya aktif, ketika Kristus masuk, kita percaya kepada Kristus, selubung itu jadi nggak aktif lagi. Atau kata ini juga bisa kita terjemahkan sebagai idle, pengangguran. Jadi feel-nya itu nganggur, nggak ada kerjaannya. Yang pengangguran katakan amin. Nggak ada kerjanya di sini. Sama Kristus sudah dibuat pengangguran gitu, udah kosong, idle, kosong. Celakanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai umat Tuhan sudah nggak aktif selubung itu, kita aktifin lagi. Dia sudah pengangguran, kita kasih kerjaan. Seharusnya ketika kita melihat, membaca firman Tuhan, kita melihat sekitar kita dalam konsep yang baru, kacamata yang baru, anugerah Kristus, kita pakai kacamata perjanjian lama. Karena feel-nya itu kita aktifkan. Ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita yang butuh bantuan, yang belum percaya, ketika kita melihat dari kacamata Kristus, mereka butuh belas kasihan Tuhan. Tapi justru kita ngelihatnya sebagai orang-orang yang nyusahin, syukurin, rasain. Salah sendiri gak percaya. Kalau ngelihat hamba Tuhan miskin, ini pasti kurang berdoa hamba Tuhannya. Benar ya? Kalau ngeliat hamba Tuhan kaya, pasti korupsi. Susah ya jadi hamba Tuhan ya. Kaca, kita udah percaya tapi kita pakai feel itu, kita pakai kacamata perjanjian yang lama, hukum yang lama. Sehingga ketika kita melihat segala sesuatunya, kita menjadi seorang hakim, judging. Kita menjadi orang-orang Kristen yang sombong. Orang Kristen yang menganggap dirinya paling benar dan orang lain pasti salah. Betul ya? Menganggap kita ini yang paling penting, kita ini yang paling hebat. Kita ini ada, semua orang ada unsur narsisnya loh, betul gak? Dalam level-level tertentu ini kita narsis loh. Kita yang mementingkan diri sendiri, mengagungkan diri sendiri. Nggak peduli sama orang lain. Coba kalau kita lihat foto SMA. Yang kita cari siapa duluan? Alumni SMA, satu kelas. Yang kita cari siapa duluan? Foto siapa? Foto sendiri. Habis itu baru mantan. Natur kita itu punya level narsisnya, ada semua orang. Cuman dipupuk apa enggak? Kalau dipupuk yang lama-lama terus-menerus berkembang. Dikasih makan terus. Nah kita melihat semuanya orang itu enggak penting. Orang-orang di sekitar kita, jemaat yang lain enggak penting. Kita ini hidup di dalam dunia yang selalu mementingkan upah. Kalau kamu bekerja, kamu akan dapat upah. Kalau kamu enggak kerja, enggak makan. Sehingga kita sulit memahami konsep anugerah itu. Sulit. Kita bertumbuh di dunia yang seperti demikian. Punishment and reward. Kadang-kadang kita didik anak kita seperti itu, betul nggak? Ada poin. Tadi baru diumumin tuh, ada poin loh anak sekolah minggu. Kalau nggak hafal ayat nggak dapat poin, kan gitu, nggak dapat hadiah. Nggak salah, dalam taraf tertentu itu perlu karena anak-anak. Tapi harus diingat, di dalam satu titik dalam kehidupan mereka harus tahu bahwa kita sebagai orang tua mengasihi mereka bukan karena apa yang mereka perbuat, no. Tapi karena mereka anak kita. Bukan karena apa yang mereka perbuat, tapi karena kami mengasihi kalian. Dalam satu titik poin tertentu dalam kehidupan mereka harus tahu itu, mereka harus sadar itu. Dan kita hidup di dunia seperti itu. Kita bertumbuh ketika kita kelas 1, ranking 1, kita dapat sepeda, dapat sepatu roda. Ada rewardnya. Kita lakukan ini, dapatnya ini. Berkat dan kutuk, ini yang ada di sekitar kita, yang kita bertumbuh di dalamnya. Sehingga kita sulit memahami apa yang namanya anugerah. Saya pernah membagikan Injil kepada seorang biksu. Udah capek-capek saya
cerita mana bahasanya belum belajar, jadi udah pakai kaki, pakai tangan semuanya. Akhirnya dia paham. Intinya cuma satu saya ingin katakan, percaya pasti selamat. Tahu responnya? Saya salah sebetulnya. Saya salah sekali menyampaikan seperti itu. Tapi poin saya hari ini tahu responnya? Dia senyum dan ngenyek gitu. Jadi dia senyum karena sungkan, tapi dia nggak mau menyinggung saya gitu ya. Kalau orang Jawa apa ngenyek gitu ya. Cuma senyum doang. Tapi saya yakin dia nggak percaya. Nggak masuk, ridiculous. Nggak masuk di akal percaya selamat. Mereka loh banting tulang berbuat baik, ritual semua dijalanin. Nggak tidur siang malam ngapal mantra. Udah jadi manusia nanti di kehidupan berikutnya aja udah syukur. Gimana mau jadi Buddha mendapatkan enlightenment. Susah, kemungkinannya 0,001%. Dan saya datang dengan sombongnya berkata, percaya saja pasti selamat. Nggak masuk akal. Dunia sulit sekali mengerti, menerima apa yang namanya anugerah, itu konsep anugerah. Budaya, beban budaya yang ada di sekitar kita juga membuatnya semakin sulit. Ketika saya praktek 1 tahun di sebuah gereja di Surabaya sini, Bapak Ibu, gereja tradisional, dan saya harus rapi terus dong, ya. Baru panjang dikit harus potong, jadi saya selalu potong rambut. Nah, namanya tahulah anak praktek 1 tahun ya, kan duit pas-pasan. Gitu. Di dekat ada mall, terus ada salon buat training. Jadi yang cukur di situ tuh yang lagi belajar. Makanya murah. Kalau jelek kita nggak boleh protes. Namanya lagi belajar. Saya masuk, itu langganan saya. Masuk, potong rambut, terus ngeliat daftar harga. Ih, krimbat murah. Krimbat lah sekali-kali gitu kan. Krimbat. Yang krimbat saya adalah seorang pemuda yang lemah gemulai. Waduh, saya udah mau nolak ganti sungkan kan, takut dia tersinggung, ya sudahlah biarin lah, nggak apa-apa lah. Wah, di krimbat enak juga kan. Tapi sepanjang dia krimbat, dia ngomong sama temennya pakai bahasanya mereka lah ya, dan dia pikir saya nggak ngerti. Intinya dia ngomong gini, ini pasti orang ini nggak ngasih tip ini. Dalam hati saya, kok dia tahu ya? Nabi ini. Tapi selesai krimbat, saya putuskan saya kasih dia tip. Dan saya berdoa, Tuhan, semoga orang ini bisa memahami apa yang namanya anugerah. Dia nggak pantas terima tips dari saya. Udah ngata-ngatain saya, walaupun betul, tapi kan saya tersinggung dong. Tapi nggak pantas, buat saya dia nggak pantas terima tip dari saya. Dan saya berdoa orang ini mengerti, memahami apa yang namanya anugerah itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita percaya Kristus, seharusnya kita melihat itu dari kacamata Kristus. Semuanya itu anugerah. Namun justru kita pakai lagi selubung itu. Kita melihat semuanya dari punishment and reward, hukum, berkat dan kutuk. Kita jadi orang-orang Kristen yang sombong. Yang menilai orang lain, judging orang lain lebih rendah dari kita. Seharusnya itu paket. Ketika kita menerima Kristus, kita pakai kacamata Kristus dan melihat semuanya dalam anugerah. Saya ingin menutup khotbah hari ini dengan cerita tentang Acong. Ada yang pernah dengar cerita tentang Acong dan kapal pesiar? Jadi Acong baru beli kulkas, namanya orang kampung ya, beli kulkas, dapat undian dia. Menang tiket kapal pesiar pulang pergi ke Singapura. Dia keluar kampungnya nggak pernah, langsung ke Singapura, seneng lah dia. Acong udah mikir, 4 malam 3 hari naik kapal pesiar Singapura, balik Indonesia itu 3 malam 4 hari. Dia udah hitung-hitung tuh, dia udah dapat tiketnya. Hari pertama saya makan ini nasi segini, gini. Dia bawa rice cooker, beras secukupnya, mie instan. Dia bawa semua bekalnya. Cukup 3 kali makan gitu ya. Saya masak nasi, ikan asin, tempe, semuanya dia bawa. Naik kapal,
Begitu waktunya makan, dia makan sendiri di kamar masak. Dia keluar lagi melihat pemandangan indah di laut. Dia melihat tempat makannya luas sekali. Restoran itu penuh dengan udang, penuh dengan B2, semua binatang yang berkaki ada di restoran itu. Wangi harumnya, tapi dia cuma bisa melihat. Dan dia cuma berpikir, pasti mahal ya. Dan dia balik lagi ke kamarnya. Selama 3 hari, selama 3 malam 4 hari. Dan ketika hari terakhir dia ingin pulang ke Indonesia, dia salah perhitungan, makanannya habis. Salah ngitung dia, atau makannya kebanyakan. Akhirnya dia pergi ke restoran dan dia tanya, "Pak, itu harganya berapa?" Lalu staf kapal pesiarnya bertanya, "Loh, coba lihat Pak tiketnya." Dikasih lihat, "Loh Pak, ini tiketnya sudah include semuanya. Bapak bisa makan gratis, include di dalam tiket." Dan dia cuma makan di hari terakhir. Kacamata Kristus itu sudah include di dalamnya sebetulnya. Ya. Ketika kita melihat semuanya dalam kacamata anugerah Tuhan, kita akan melihat segala sesuatunya itu dengan indah. Kita tidak akan gampang judging orang lain. Belas kasihan Kristus ketika melihat jiwa-jiwa yang membutuhkan itu ada dalam hati kita. Sama belas kasihan yang sama karena kita melihat dari kacamata anugerah Tuhan. Kematian dan kebangkitan Kristus bukan saja membawa keselamatan bagi yang mempercayainya, melainkan juga memberi kemampuan, memberi motivasi, memberi persepsi yang baru, melihat segala sesuatunya. Mari kita berdoa. Biar kami kembali boleh datang Tuhan di siang hari ini, membawa isi hati kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melihat isi hati kami, karena Engkau yang menciptakan hati kami. Bahkan kedalaman yang paling dalam sekalipun, yang mana kami seringkali tidak mengetahuinya. Kiranya Engkau yang periksa hati kami, dan melihat hidup kami. Dan kami sungguh memohon pengampunan Tuhan ketika sampai saat ini hidup kami tidak ada keberanian. Hidup kami menjadi hidup yang biasa saja. Kami tidak berani ketika kami harus menyampaikan Injil Tuhan kepada orang-orang di luar sana. Namun justru kami melihat mereka dari kacamata kami sendiri. Kami menghakimi mereka tanpa belas kasih. Kami gagal melihat sekitar kami di dalam kacamata Tuhan, di dalam anugerah Kristus. Kami gagal Tuhan. Kami sering kali gagal. Ampuni kami. Dan biar anugerah Tuhan memampukan kami. Pengharapan yang kami punya, keyakinan yang kami punya itu akan melahirkan keberanian untuk kami boleh melayani Tuhan. Pelayan-pelayan perjanjian baru yang mengabarkan Injil yang memberi kehidupan kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih. Dan biarlah anugerah Tuhan juga memampukan kami untuk melihat segala sesuatunya dalam kacamata Tuhan. Hingga kami memiliki belas kasih, memiliki hati seperti Tuhan. Apa yang Tuhan kasihi menjadi apa yang kami kasihi. Apa yang Tuhan benci menjadi apa yang kami benci. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Saudara yang terkasih, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas karya Tuhan di dalam hidup kita. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Saudara bisa memberikan persembahan secara tunai, yaitu melalui amplop yang tadi sudah diberikan atau di belakang. Nanti saudara bisa memberikan amplop itu di dalam kotak persembahan, ataupun saudara juga bisa memberikan persembahan secara non tunai melalui transfer atau scan kris yang tertera di layar. Untuk mempersiapkan persembahan, kita akan menyaksikan Warta Gereja minggu ini. Welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REC, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Hi, I'm Jean and I'm from REC Darmo. I went to Camp Gap not sure what to expect. Gospel and pain didn't sound like fun. And I can't say the retreat was fun, but it was helpful. The purpose of Camp Gap is to help us reflect on our experiences, maybe especially focusing on our early years, and to address any unresolved issue like trauma or pain or unforgiveness. There were 12 sessions addressing issues like our identity, the impact of mothers and fathers, forgiveness, and the teaching was very helpful. After almost all the sessions, we broke into small groups to share our experiences. I think we all learned to be authentic and open with each other. And the blessing was that we could pray and be prayed for. We could give our hurts, our unforgiveness, our sin to God and ask for healing, for forgiveness and for grace to forgive those who had hurt us. We also got to know one another better, and that was very special. For those who hadn't experienced particular trauma or pain growing up, it was still good to have time to step back and to reflect on our relationship with God and see if there was anything that was hindering our spiritual growth. I would recommend Camp Gap as a time of spiritual refreshing and growth in our relationship with God and with our brothers and sisters in Christ. Hai, saya Clara dari Rekmer. Saya bersyukur bisa mengikuti Camp Gospel and Pain. Di dalam camp ini, saya menemukan bahwa ternyata saya banyak menyimpan kemarahan di hati saya, sehingga itu berdampak meresponi kebaikan Tuhan di hidup saya. Saya juga sangat bersyukur di dalam camp ini saya menemukan komunitas yang autentik, suportif, dan konstruktif di dalam Kristus, sehingga saya bisa bercerita banyak hal tanpa takut dihakimi, tanpa takut ditolak, bahkan dipermalukan. Saya diterima dan merasakan kekeluargaan di dalam komunitas ini. Harapan saya, kiranya banyak anak-anak Tuhan yang di gereja tidak hanya memberi diri di dalam pelayanan-pelayanan di gereja, tetapi benar-benar mau dipulihkan sampai ke akar-akarnya di dalam Kristus melalui Camp Gospel and Pain ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom God's People, nama saya Dave. Nama saya Eva. Kami dari REC Galaxy Mall. Bulan ini kami baru saja menyelesaikan Camp Gap. Dan camp ini banyak memberkati kami. Ya, selama 3 hari penuh kami banyak belajar dan melakukan refleksi tentang hidup kami, bagaimana kami berusaha merengkuh dan mengendalikan berhala kami dan mengalami pemulihan dalam Kristus melalui Injil. Dan juga karena kami adalah pasutri dan juga orang tua, camp ini membawa signifikansi yang lebih untuk kami. Salah satu topik penting yang dibahas di camp ini adalah pengaruh orang tua. Ketika kami melakukan refleksi tentang bagaimana ortu kami membesarkan kami, maka secara langsung ini berfungsi sebagai panduan kami bagaimana kami harus membesarkan anak-anak kami. Ya, betul sekali. Selain kami mengalami penyegaran dan pemulihan, kami juga dibekali ilmu berarti yang sangat baik dan Gospel Center. Jadi, kami ingin mengencourage rekan-rekan sekalian yang telah menyelesaikan DG1 untuk segera daftar camp-camp terdekat. Kami yakin rekan-rekan akan sangat terberkati, karena bagi kami camp ini sangat life-changing. Selamat menjalani Camp Gap untuk rekan-rekan yang belum atau akan menjalani, Tuhan memberkati. Ikut Camp Gap, serius dipulihkan.
Shalom, saya John dari Rek Darmo. Saya baru saja menyelesaikan camp di awal April lalu dan mau membagikan pengalaman saya. Pertama, camp bukan kegiatan pendalam Alkitab dan studi teologi yang mendalam. Camp bukan KKR, full worship session, ataupun full sharing kesaksian. Ini bukan acara khusus untuk orang tua saja, juga bukan untuk profesional muda saja, ataupun untuk anak kuliahan saja. Lalu apa dan ngapain di camp ini? Ibarat sebuah lagu, jika MSK adalah lirik, DG adalah musik atau iringan instrumen, maka camp adalah mixing mastering. Dengan mixing mastering, sebuah lagu terdengar lebih enak karena frekuensi-frekuensi yang tidak enak sudah dieliminasi atau dibereskan. Begitu pula dengan camp yang merupakan lanjutan dari MSK dan DG. Ada banyak topik yang akan dibahas bersama, baik dalam grup besar maupun grup kecil, terkait dengan berhala yang kita miliki, peran orang tua atau lingkungan di masa lalu yang mempengaruhi berhala dalam diri kita. Ada akar yang harus dibereskan, di mana Injil menjadi jawaban atas itu semua. Di dalam camp saya belajar untuk mengidentifikasi akar dari berhala dalam diri saya. Saya belajar untuk terbuka dengan teman-teman DG saya. Saya juga menyadari bagaimana Kristus dalam kisah-kisah di Injil juga memahami dan merasakan pergumulan saya. Injil memberikan kedamaian bagi saya yang tidak sempurna ini. Saya men-encourage teman-teman yang sudah menyelesaikan DG untuk juga turut berpartisipasi dalam camp. Telah dibuka pendaftaran Camp Gospel and Pain angkatan yang kedua, diadakan pada 15 sampai 18 September 2024 bertempat di Hotel Permata Biru Prigen. Segera daftarkan diri Anda di link berikut paling lambat sampai tanggal 4 Agustus. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat. God bless you. See you next week. Shalom. Ya, saya ingin highlight sedikit pengumumannya. Bagi Bapak Ibu yang kemarin datang ke acara HUT, ada foto booth di sana ya. Jadi bagi yang sudah foto, itu bisa diambil, diakses dari mana ini? Di QR yang ada di photocard. Oke? Jadi yang sudah foto bisa diakses itu, bisa diambil dan aksesnya ada di QR yang ada di photocard. Oke? Itu yang pertama. Dan yang kedua, pemesanan merchandise HUT paling lambat hari ini. Oke, dan dari EXO Youth Ngindan tanggal 3 Agustus akan ada fellowship bersama-sama di tempat ini. Diundang semua anak-anak muda dan yang punya anak-anak di rumah untuk boleh datang mengikuti fellowship bersama-sama. Isu yang akan dibahas adalah gereja masih penting gak sih? Wah, keren ya. Oke. Dan dari bulan misi, minggu depan kita akan memasuki bulan misi dan sekolah minggu akan mengadakan bazar di minggu yang keempat. Oke, jadi nanti bazarnya bayarnya nggak pakai uang, tapi janji manis aja cukup, bukan? Bayarnya pakai poin. Ya, bayarnya pakai poin. Poinnya didapat dari menghafal ayat. Jadi anak-anak didorong untuk ikut dan didorong untuk menghafal ayat karena itu akan mempermudah anak-anak nanti ketika mereka ikut DG, mereka akan mudah menghafal ayat. Ya, nggak kayak orang tuanya. Oke. Dan juga mengundang jemaat untuk berpartisipasi dalam penyediaan konsumsi. Oke, minggu depan kita juga akan ada pemberkatan nikah antara Saudara Immanuel dan Sarce tanggal 5 Agustus di sini. Pak Heri yang akan memberkati. Jika ada keberatan dari jemaat silakan sampaikan ke gembala lokal. Namun jika tidak ada, pemberkatan ini akan terus dilaksanakan. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Kita akan berdoa. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk bangkit berdiri. Tuhan, kami bersyukur buat ibadah hari ini. Kami bersyukur buat persembahan yang boleh kami berikan. Kami tahu itu bahwa apa yang kami miliki semua berasal dari Tuhan. Dan apa yang kami berikan itu berasal dari hati kami yang ingin mengasihi Tuhan lebih lagi. Bukan karena kami ingin diberkati, tapi kami sungguh rindu menjadi berkat. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga berdoa di siang hari ini bagi situasi dunia yang ada, bagi perang yang masih sampai hari ini berkecamuk di Israel, Palestina, di Ukraina, Rusia. Kami sebagai gereja berdoa menaikkan doa syafaat kami.
Untuk boleh Tuhan sendiri yang beracara, Tuhan beranugerah pada setiap mereka. Tuhan melembutkan setiap hati para pemangku jabatan yang mengambil keputusan-keputusan penting. Kiranya Tuhan yang berbicara dalam hati setiap mereka, sehingga sungguh mereka akan lebih mementingkan rakyatnya, mementingkan banyak jiwa korban yang sudah berjatuhan, sehingga damai boleh terjadi di negara-negara ini. Tuhan, kami juga bersyukur buat 30 tahun Engkau menyertai gereja kami, REK. Kami bersyukur bahwa 32 tahun bukan waktu yang sebentar. Oleh sebab itu kami mengucap syukur karena Tuhan menyertai dan Tuhan yang terus bekerja memakai gereja di tempat ini, memakai REK Indonesia untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak gereja di banyak tempat. Dan Tuhan, kami terus berdoa kiranya Tuhan yang terus memakai gerejamu di tempat ini. Bukan hanya sekedar memakai, tapi setiap jemaat yang ada di dalamnya bukan hanya menjadi pelayan-pelayan Tuhan, tapi bertumbuh bersama-sama menuju keserupaan di dalam Kristus. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga berdoa bagi segenap hamba-hamba Tuhan yang ada juga di tempat ini. Kiranya Tuhan yang tolong, di dalam mereka boleh melayani Tuhan dengan hati motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Semangat yang daripada Tuhan, keberanian, karena pengharapan kami adalah keyakinan kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kita tutup ibadah kita di siang hari ini. Puji Allah, Bapa Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari tempat ini sampai kita kembali ke tempat kita masing-masing, menjadi berkat, menjadi saksi di luar sana dengan kemampuan, kesanggupan, kekuatan yang daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan dipersilakan duduk kembali, silakan mengambil waktu teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat yang